Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Marwa Fauzia. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Unpas. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Berikut daftar isinya. Yang pertama yaitu apa itu hukum jaminan? Hukum jaminan ini dijelaskan oleh sejumlah ahli. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Menurut Profesor M. Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Sedangkan menurut Sri Sudewi Mashun Sofwan menjelaskan hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Pada hakikatnya, hukum jaminan adalah satu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan atau benda atau orang tertentu. Yang kedua, undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam undang-undang, KUH Perdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, menurut pasal 1131 KUH Perdata, segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka. Menurut pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal 1338 KUH Perdata juga mengilhami lahirnya jaminan, didasari kekuatan janji atau an agreement legal binding, sehingga para pihak mempunyai kekuatan mengikat atau legal standing, sebagai yang berhutang atau debitur dan yang berpiutang kreditur. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang. Apa itu fungsi hukum jaminan? Jaminan berfungsi memastikan piutang bisa kembali dengan cara vendu atau eksekutif via lelang. Maka fungsi hukum jaminan adalah menjaga kelancaran pengembalian dana yang diikat dengan hak jaminan. Untuk mewujudkan kelancaran pengembalian piutang perlu lembaga jaminan seperti fidusia atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Gadai pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Tujuan dan hakikat hukum jaminan. Tujuan hukum jaminan yaitu perjanjian penjamin yang dibuat kreditur dan debitur dengan mengikat suatu benda tertentu dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemenuhan pelaksanaan perjanjian pokok. Hakikat hukum jaminan yaitu penyebutan jaminan yang diikat dengan benda tertentu yang diperjanjikan antara kreditur dan debitur merupakan konsekuensi logis atas adanya jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Substansi hukum jaminan. Perjanjian jaminan atau Zekerheid Overeenkomsten merupakan perjanjian untuk menimbulkan hak-hak jaminan dan khususnya hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik atau isinya prestasi dan kedudukan istimewa pihak kreditur atas benda jaminan. Esensi hukum jaminan atau sesuatu yang mendalam dari terminologi jaminan. Jika jaminan adalah suatu perbuatan dengan niat tulus dan itikat baik atau good faith yang diberikan dan diserahkan kepada kreditur untuk meyakinkan debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Maka di balik pemberian oleh kreditur atas suatu penerimaan hutang atau hak debitur terkandung kewajiban melunasi piutang atau hak kreditur jika sebaiknya barang jaminan menjadi taruhannya atau secure. Urgensi atau pentingnya lembaga jaminan. Hukum ekonomi turut memicu perkembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan dan selalu diikuti dengan perkembangan kebutuhan akan kredit. Oleh karena itu, perlu lembaga hukum untuk menjaga keberadaannya atau eksistensinya. Yang kedua, hukum perbankan menjamin lalu lintas peredaran keuangan negara dan perbankan adalah lembaga penyedia dana yang utama. Ketiga, fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditur atau bank demi keamanannya diperlukan jaminan atau agunan. Yang keempat,
Dalam prinsip pembangunan ekonomi, di balik hutang akan banyak kreasi dan kerja yang menghasilkan banyak produksi. Dasar-dasar hukum jaminan. Yang pertama ada KUH Perdata, yaitu buku 2 yang mengatur tentang jaminan kebendaan. Pen atau gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1160. Hipotek kapal pasal 1162 sampai 1232. Buku 3 yang mengatur jaminan perorangan pasal 1820 sampai 1850. Yang di luar BW ada hak tanggungan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, ada fidusia Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dan sewa beli. Secondary mortgage facility atau surat peragun aset. Objek atau barang jaminan, sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat dinilai dengan uang, dari kepunyaan debitur yang diserahkan dan diperjanjikan secara yang terpisah dengan hartanya yang lain disertakan dalam perjanjian. Untuk menjamin hutangnya, hutang tanpa disertai objek, maka yang akan terjadi semata-mata hanyalah suatu perjanjian umum atau kontrak biasa, atas suatu hutang atau atas piutang dan hanya suatu kewajiban pula secara formal atau umum untuk memenuhinya. Syarat-syarat barang atau objek jaminan. 1. Barang atau objek jaminan adalah hak-hak kekayaan properti yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomis, dan menurut sifatnya dapat diperjualbelikan. Jadi jaminan yang diatur dalam buku 2 BW dan diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Yang kedua, benda yang digunakan sebagai jaminan harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual. Jika debitur cedera janji, maka kreditur akan melakukan eksekusi benda yang dijaminkan. Yang ketiga, benda yang dijaminkan bukan hanya ius in rem atau sekilih tetapi juga ius in persona. Makna atau personem, bank, corporate, guaranti sebagai jaminan atau bortoh. Dalam konsep perhubungan hukum atau tracking dikenal dalil bahwa hubungan hukum antar individu atau perorangan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal buku 3 KUH Perdata menimbulkan hak terhadap seseorang atau hak atas perseorangan atau personlich. Dalam keadaan demikian, maka jaminan orang atau bortoh dapat melembaga keberadaannya diakui. Esensi hak kepemilikan atau ownership atau eigendom, bahwa pemilik memiliki kewenangan atau berwenang untuk berbuat dan menguasai atas suatu benda atau kekayaan yang menjadi objek jaminan atau barang pihak ketiga. Lembaga bortoh tidak bertentangan dengan esensi hak milik, bahwa seseorang yang bukan pemilik tentu tidak berwenang untuk berbuat dan menguasai. Akan tetapi dengan kekuatan janji ia akan berwenang. Ia menjadi berkewenangan. Esensi barang jaminan. Memasang jaminan atau menjaminkan sesuatu benda sebagai objek jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas kebendaan tersebut, dan termasuk kemungkinan akan menjadi objek atau vendor lelang. Yang kedua, benda perdagangan yang menjadi objek jaminan dapat berupa tanah dan bukan tanah baik yang tetap maupun yang bergerak. Jika hukum jaminan merupakan perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi, maka benda jaminan wajib dipertahankan bagi pelunasan hutang. Kekuasaan yang dilepaskan adalah kekuasaan dalam rangka untuk menjamin hutangnya. Persyaratan penjaminan dimaksudkan untuk menjamin kewajiban pembayaran dari debitur. Jika hukum jaminan merupakan bagian dari hukum benda, maka asas-asas dan kaedah hukum benda mengikuti asas dan kaedah hukum jaminan, bukan sebaliknya atau setidak-tidaknya hukum jaminan lex specialis dari hukum benda. Tujuan dan kegunaan. Jika hukum jaminan bertujuan menjamin tata laksana pengembalian utang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, maka barang atau benda atau objek jaminan bertujuan memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur atau mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila mana debitur cedera janji, dan memberikan dorongan kepada debitur agar betul-betul menjalankan usaha atau proyek yang dibiayainya oleh kreditur. Kegunaannya yaitu objek jaminan berguna untuk mendukung perjanjian pokok. Suatu perjanjian jaminan tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya.
Karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tanda jaminan bertujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pelaksana perjanjian pokok. Karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur bersama debitur atau dengan pihak ketiga dengan mengikatkan benda tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.